Anda kembali menyaksikan One on One. Kali ini masih bersama saya David Silahoy dan Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, informasinya bagaimana nih? Apakah Pak Ganjar sudah mengadakan persiapan khusus begitu untuk debat terakhir di 4 Februari? Pastinya ya terus-menerus berbincang-bincang dengan para pakar, para aktivis-aktivis mengenai isu-isu yang akan dibahas, ya, berdiskusi langsung dengan mereka semua, para guru besar dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting itu sebetulnya kalau Pak Ganjar itu kan memang sudah mendalami apa yang akan menjadi isu debat ke depan nanti. Misalnya soal isu perempuan saja ya. Pak Ganjar ini adalah satu-satunya kandidat dari semua paslon yang mendapatkan gelar He for She dari UN Women. Jadi He for She itu adalah gelar yang diberikan oleh PBB untuk para lelaki yang dianggap mendukung kesetaraan gender. Nah, yang mendukung perempuan-perempuan untuk bisa sama maju seperti laki-laki mendapatkan kesetaraan hak, mendapatkan kesetaraan perlakuan ya di masyarakat gitu. Nah, itu selama itu hanya Pak Ganjar. Oh, gitu. Hanya Pak Ganjar ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliau waktu itu dianggap sebagai kepala daerah yang memang sangat peduli kepada hak dan persoalan-persoalan yang melibatkan perempuan. Apa saja waktu itu yang kemudian ditangani oleh Pak Ganjar? Misalnya kebijakan yang mendorong perempuan untuk bisa mendapatkan kesetaraan perlakuan, kesetaraan hak, itu yang dilakukan oleh Pak Ganjar ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah itu banyak, misalnya pengangkatan staf dan lain sebagainya, lalu mendorong banyak program-program yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, itu dilakukan Pak Ganjar, makanya sampai mendapatkan gelar He for She itu. Ini isu perempuan. Kalau isu pendidikan apalagi? Isu pendidikan itu Pak Ganjar yang salah satu program yang diusung itu adalah setiap keluarga miskin boleh punya satu sarjana dalam keluarganya. Jadi satu keluarga miskin, satu sarjana. Karena Pak Ganjar mengerti bahwa untuk menembus lingkaran kemiskinan itu hanyalah dengan melalui pendidikan tinggi. Tetapi keluarga miskin karena budaya mereka, kemampuan finansialnya dan lain sebagainya tidak memungkinkan mengirim anaknya ke sekolah, ini harus dibantu. Nah, dibantu dengan beasiswa sehingga nanti menghasilkan sarjana. Kalau enggak nanti nasibnya sama seperti bapak ibunya. Gitu. Nah, ini satu keluarga miskin, satu sarjana. Lalu kemudian bayangkara atau prajurit, keluarga prajurit, ya rendahan dan lain sebagainya, itu ada beasiswa juga untuk anak-anak mereka. Ini yang spesifik. Lalu kemudian sekolah-sekolah kejuruan, bagaimana caranya agar lulusan yang dihasilkan itu betul-betul bisa diserap oleh industri maupun oleh ekonomi global. Nah, jadi programnya betul-betul sangat spesifik kalau soal pendidikan. Nah, yang paling penting Pak Ganjar mengerti bahwa dunia pendidikan akan sangat berbeda ke depannya nanti. Salah satunya adalah berbasis teknologi. Nah, untuk itu harus ada internet yang cepat sehingga anak-anak di pelosok pun bisa mengakses materi-materi pendidikan sama seperti anak-anak di kota. Makanya programnya adalah internet gratis. Nah, ini bukan makan siang gratis, tapi internet gratis. Karena kalau internetnya sudah gratis, kemudian orang tuanya bisa berusaha, malah bisa ngasih makan siang gratis, makan pagi gratis, makan malam gratis untuk keluarganya, kan kira-kira begitu. Gitu ya? Karena memberikan kail, bukan memberikan ikan. Nah, jadi ini program-programnya sangat jelas sekali untuk masalah-masalah itu. Inklusi jelas. Pak Ganjar ini sangat ramah sekali dengan teman-teman difabel. Ya, dukungan dari teman difabel langsung disampaikan kepada Pak Ganjar. Jadi artinya untuk isu-isu tadi itu, Mas, beliau bukan cuma sekedar bicara, tapi memang sudah mempraktekkan. Sudah praktekkan. Memang kita dengar Pak Ganjar pernah sudah membangun sekolah juga waktu itu ya. Membangun sekolah untuk anak-anak miskin. Anak-anak miskin juga. Betul. Dan itu bukti nyata waktu beliau masih menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Dan sekarang kalau bicara untuk itu memang Pak Ganjar sudah melakukannya. Ini menjadi satu poin yang unggul lah dibanding mungkin yang lain. Seharusnya, karena tidak memberikan janji, tapi memberikan bukti. Sudah ada buktinya. Oke, baik. Nah, lalu untuk apa yang tadi dijanjikan, misalnya seperti internet gratis, begitu. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini luas sekali. Betul. Lalu internet gratis itu memerlukan infrastruktur yang masif, yang besar, begitu. Nah, ini bagaimana caranya mencapai ke situ? Yang paling penting adalah alokasi anggaran harus tepat guna.
jangan kita anggarannya lebih banyak dipakai untuk membeli alutsista usang, tapi pakailah untuk membeli investasi pada hal-hal seperti tadi, pembangunan kabel optik sampai ke daerah-daerah misalnya. Karena negara seperti kita, ini negara kepulauan. Artinya kita nggak cukup membangun satu kabel optik, kita nggak mungkin membangun satu pelabuhan seperti negara, seperti Australia gitu, yang benua yang utuh gitu ya. Kita kan banyak harus bangun pelabuhan di banyak tempat, bangun airport di banyak tempat, bangun tadi kabel optiknya juga ditarik ke banyak tempat. Lebih susah untuk negara seperti kita. Makanya alokasi anggarannya harus betul-betul tepat sasaran yang memang bisa dipakai untuk membangun kesejahteraan dari masyarakat. Jadi ini akan lebih dialokasikan bukan ke untuk pertahanan, tapi kepada kesejahteraan ini termasuk internet gratis tadi. Betul, itu ya? Betul. Walaupun postur postur keamanan kita harus terus ditingkatkan juga, karena kita adalah pemain besar di kawasan Asia Tenggara. Kita punya peran strategis yang harus kita jalankan, dan salah satunya dengan dengan postur keamanan yang kuat tentu akan membuat orang lain juga segan untuk mengganggu Indonesia. Tetapi yang barang-barang dibelinya juga harus tepat sasaran, jangan barang bekas macam-macam lagi. Itu maintenance-nya susah, MRO-nya kan ada maintenance, repair and overhaul. Ibaratnya kita beli segala macam mobil nih ya, merek macam-macam. Ini perusahaan angkot, tapi mobilnya macam-macam. Nah, akhirnya untuk maintenance-nya susah dong, karena bengkelnya mesti tipe ini, tipe ini. Itu kan cost-nya tinggi sekali, biayanya tinggi sekali buat negara. Gitu, ini contoh-contohnya nih. Nah, jadi memang anggaran itu harus lebih tepat sasaran, dipakai betul-betul untuk membawa kesejahteraan di Indonesia, untuk masyarakat umum. Nah, kalau pendidikan nih, pendidikan ini memang ke depan itu kan akan berbeda dibanding yang mungkin kita sebelumnya. Betul. Ya. Tapi untuk pemerataan pendidikan, daerah dan pusat ini seringkali menjadi persoalan. Bahkan guru aja masih banyak yang honorer. Betul. Dan mereka banyak yang 3 bulan sekali digaji. Itu pun kemarin baru belum lama ada yang belum dibayar juga begitu. Nah, apakah Mas Ganjar atau Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memiliki suatu konsep khusus untuk bagaimana menolong para guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah? Kapasitas dari para guru harus terus ditingkatkan, itu yang pasti, satu ya. Yang kedua, bahwa kesejahteraannya harus ditingkatkan juga. Nah, kalau Pak Ganjar melihatnya bukan cuma sekedar guru-guru yang formal ya, bahkan guru-guru sektor informal pun harus diperhatikan. Misalnya kayak guru ngaji, guru agama apapun ya, itu kan kadang-kadang mereka membina masyarakat dengan seadanya ya, dapatnya 2M. Makasih Mas, kan kira-kira gitu. Nah, alias sedikit sekali penghasilannya gitu ya, makasih Mas, makasih Mbak, kan gitu dapatnya. Nah, mereka juga harus diperhatikan, mereka lah yang membangun akhlak-akhlak masyarakat kita loh, yang ngajarin budi pekerti, lalu nilai-nilai agama. Ini agama, semua agama ya, gitu kan. Banyak sekali kan guru-guru agama yang di tingkat informal. Nah, ini mereka juga harus diperhatikan. Nah, itu salah satu programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi bukan cuma yang sektor formal, yang informal pun harus diperhatikan. Informal juga. Iya. Nah, sekarang kita bergeser kepada kesehatan. Memang awal-awal Pak Ganjar berkampanye itu kan ke Merauke dan mengatakan mengenai kesehatan ya, membangun kesehatan dan klinik. Nah, ini kalau tidak salah tuh akan setiap kecamatan akan ada fasilitas kesehatan begitu, dan satu tenaga kesehatan. Baik, apakah yang sekarang ini belum seluruh kecamatan? Belum memadai sama sekali. Belum memadai. Ada atau belum memadai? Belum memadai. Belum memadai dan tidak semua kecamatan. Nah, makanya kalau Pak Ganjar malah maunya setiap desa. Malah setiap desa, satu tenaga kesehatan, satu fasilitas kesehatan. Itu bentuknya seperti apa mungkin? Klinik, bentuknya puskesmas. Yang paling penting bahwa ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan secara cepat untuk warga yang membutuhkan pertolongan. Karena kita tahu bahwa banyak sekali ya warga yang tidak tertolong hanya karena mereka tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat.
Nah, ini memang jadi persoalan ya, betul, karena terpencil. Banyak yang cuma dibawa di pakai tandu. Betul. Mereka harus melewati terjal gitu, jalan terjal. Selama COVID itu terasa sekali. Karena kalau saya pribadi kan membantu banyak masyarakat waktu itu dengan kerja-kerja melalui yayasan sosial saya. Mengerti sekali sampai kita nyumbang ambulans ke desa. Karena apa? Karena untuk ngangkut masyarakat supaya cepat bisa dibawa ke kota. Kalau nggak tertolong. Nah, jadi ini hal yang semacam ini kan semua warga negara kita itu berhak mendapatkan kesetaraan perlakuan dari negara, yaitu apa? Yaitu bahwa mereka mendapatkan akses kesehatan yang memadai, mereka mendapatkan akses pendidikan yang memadai, akses air bersih juga, listrik yang lebih murah, lalu soal internet juga. Nah, ini semua itu kan harus dipenuhi oleh negara dan tentunya rasa aman. Ya, kita ingin memastikan bahwa ke depan nanti polisi dan tentara itu profesional dalam menjalankan tugasnya, tugas utamanya dalam menciptakan rasa aman dan menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus kita dorong. Baik. Tugas mereka adalah menjadi penyangga dari demokrasi di Indonesia. Baik, mungkin singkat saja sebelum kita beralih ke segmen berikutnya. Kan itu semua butuh dana yang cukup besar, termasuk kesehatan. Nah, saya mau konfirmasi aja. Jadi satu vaskes, lalu satu dokter atau satu tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini berupa misal seperti mantri begitu atau bisa tergantung desanya. Saya rasa harus melakukan asesmen dulu. Di sana seperti apa kebutuhannya. Kalau idealnya pasti ada satu dokternya. Idealnya. Nah, apakah kuota dokter kita, jumlah dokter kita sudah cukup untuk bisa memenuhi itu? Ini kan harus diperhitungkan juga. Tapi ini kan programnya pasti kan bertahap. Ya, bertahap. Nah, intinya selama 5 tahun pemerintah ini yang akan menjadi fokus penyediaan akses kesehatan ke semua ke semua lapisan masyarakat, terutama daerah terpencil. Ini loh yang daerah terpencil, daerah perbatasan, yang harus dijangkau, desa-desa tertinggal, itu yang jadi prioritas utama. Tapi kalau desa yang sudah dekat-dekat dengan kota, yang sudah dekat-dekat dengan daerah urban, itu otomatis kan lebih punya akses untuk macam-macam, ada klinik-klinik swasta juga di sana. Tapi kalau yang di daerah-daerah terpencil, nah itu biasanya susah sekali. Baik, jadi ini akan ikut menyertakan pihak swasta atau nanti semua akan dari pemerintah yang akan mensuplai, menyediakan? Idealnya dalam pembangunan dalam sebuah negara, kalau pihak swasta terlibat, itu akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih efisien. Nah, tapi itu teknis. Yang paling penting di sini kan kemauan politik. Political will. Nah, political will-nya adalah alokasi anggarannya kemana? Nah, itu dari pemerintah. Pemerintah itu biasanya punya kelebihan kalau melakukan program-program besar. Tapi kalau masyarakat dan swasta itu yang kecil-kecil, itu kualitasnya bisa lebih terjaga kalau dilakukan swasta dan swasta dan masyarakat umum, civil society, masyarakat luas, gitu, masyarakat sipil. Pemerintah program besarnya. Nah, jadi sudah ada bagian-bagiannya. Seharusnya begitu. Ini yang ideal. Ya, kalau kita lihat di masyarakat kan seperti itu. Kadang-kadang pemerintah kalau fokusnya kecil-kecil malah nggak tepat sasaran. Justru swasta dan kemudian masyarakat sipil, tapi difasilitasi oleh pemerintah itu biasanya lebih bagus. Karena mereka lebih mengerti kebutuhan dari kebutuhan lokal, ya local wisdomnya bisa tercapai. Nah, ini memang kita tunggu kalau memang itu bisa diwujudkan di Indonesia, maka warga Indonesia ini sampai pelosok-pelosok mereka boleh hidup sehat dan juga jadi cerdas ya, semakin pintar bisa bersaing di dunia internasional. Betul sekali. Nah, itu tadi kita bicara soal kesehatan ya Mbak Yeni. Kita juga mau bicara soal bagaimana dengan kemajemukan di Indonesia. Seperti Bapak pluralisme kita, Gus Dur. Nah, kita akan bahas ini tentu setelah jeda yang satu ini. Ya, dan pemirsa, One on One masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.